Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sebelumnya saya ucapkan jasakillah khairan Bu atas kehadirannya yang selalu on time. Masya Allah. Semoga Teman-teman. ya semoga dengan apa ya, semoga ini diganjar pahala oleh Allah karena salah satu adab dalam menuntut ilmu itu ya on time. Masya Allah, segala sesuatu sudah diatur dalam agama kita. Masya Allah. Nah, alhamdulillah pekan kemarin kita sudah sampai pada pelajaran 7, pada pelajaran 7, dan dari pelajaran pertama hingga pelajaran 7 sehingga kita sudah belajar 4 isim isyarah. Oke, masih diingat apa keempat isim isyarah yang sudah kita pelajari hingga ke pelajaran 7 kemarin? No. Yes, no. Hadza, hadhihi, Yes. zalika, wa tilka. Iya, betul sekali. Oke, betul sekali. Jadi udah ada 4 ya, udah ada 4 isim isyarah yang sudah kita pelajari hari. Maknanya sama, tetapi yang ditunjuk cara penggunaannya juga sama, plek. Cuma yang membedakan itu yang ditunjuk itu yang satunya muzakkar, kalau hadhihi adalah yang muannas. Kemudian zalika tilka yang maknanya juga sama, yaitu itu ya sesuatu yang jauh, segala aturannya sama. Oke. Aturannya semuanya sama, cara penggunaannya sama, cuma yang membedakan adalah yang ditunjuk itu yang kalau zalika adalah laki-laki, sedangkan yang tilka adalah yang muannas. Dan sekarang pada pertemuan kali ini atau kita akan mulai masuk ke lesson 8 ya berarti ya. Ya. Oke, lesson 8. Namun sebelum kita melihat konsep apa yang ada di lesson 8 ini, bagaimana kalau kita mencoba untuk membacanya gitu. Sebentar, ini boleh 1 2 ini 1 2 monggo dua baris, satu orang 2 baris, kemudian yang terakhir nanti 3 baris, monggo. Hadza rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Excellent. Jadi ar-rajulu, jadi secara otomatis ar-rajulu tajirun. Sebentar saya tajirun dan ar-rajulu tabibun. Oke, monggo dilanjut. Ismut tajiri Mahmudun. Wasmut tabibi Sa'idun. Excellent, betul sekali ya. Betul sekali. Wasmut tabibi Sa'idun. Excellent. Kemudian baris berikutnya. Oh, yang ini tadi Bu Yanya izin menyimak kayaknya. Berarti monggo Bu dibaca aja. Mbak Nur, saya masih nemenin suami makan malam. Maaf ya, saya menyimak. Anjir, monggo. Jadi monggo Bu dilanjut aja bacanya. Hazal baitu litajiri wa dzalikal baitu litabibi. Excellent. Bacanya sudah sangat tepat. Baris berikutnya. Baitut tajiri amamal Yes. amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Excellent. Berikutnya. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Hadhihi sayyaratu litabibi wa tilka litajiri. Okay. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Amerika. Oke. Nah,
Aduh tadi saya tidak sempat membuatkan slide. Oke, jadi sebelum saya menjelaskan konsep apa yang ingin penulis perkenalkan kepada kita pada lesson 8 ini, saya ingin bertanya dulu. Oke, di kalimat pertama apakah ada itu jenis kalimatnya apa itu yang pertama dulu? Jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Mubtada khobarnya siapa? Mubtadanya haza, Dan khobarnya rojulu. oke, ini adalah poin yang akan kita pelajari dan yang benar adalah tajir. Oke, ini akan poin yang akan diperkenalkan penulis kepada kita di sini. Oke, nggak apa-apa. Kemudian sebentar saya lihat dulu. Nah, di mana ya catat mana ya? Oke, Bang. Oke, ini kenapa di sini digunakan hadhihi? Itu muannas. Karena yang ditanya adalah sayyarah, yang tidak lain adalah muannats. Kemudian tadi dibaca litobibi. Kenapa dibaca litobibi? Karena ada huruf jar. Iya, karena ini adalah konsep jar wa majrur lam. Oke, watilka. Oke, watilka sama ya dengan yang ini ya, litajiri. Kemudian hasa sayyaratu, konsep yang sama dengan hasa sayyaratu. Oke, Bang. Saya dan sebentar kita salah pencet. Stop share. Wait, Bo. Tadi saya ini tidak sempat buatkan slide. Nah, tapi saya sempat buat catatan di buku apa yang harus ini kita. Nah, sekarang where is my result? Nah, pertanyaan kita sudah belajar yang ini ya. Kita sedikit oret-oret. Ini hadzal rajulun. Jenis kalimat apa ini? Ismiyah. Ya, ismiyah, jumlatul ismiyah. Ini sebagai apa? Dia apa itu namanya? Isim isyarah. Yes, tapi kasusnya kalau jumlah ismiyah kan kemarin itu penyusunnya Mubtada. ada 2. Ya, betul sekali. Mubtada, saya singkat aja ya, mubtada, dan kalau yang ini Khobar. khobar. Saya singkat aja ya, khobar. Nah, jadi inilah, nah meskipun sesingkat ini, tetapi dalam bahasa Arab ini adalah kalimat yang tepat. Ini adalah kalimat yang tepat. Sudah jelas siapa mubtada'nya dan siapa khobarnya untuk jumlah ismiyah, tapi jumlah filial yang lagi ya case-nya. Nah, sekarang kalimat berikutnya. Nah, sorry. Kelebihan. Oke. Nah, ini hadzal rajul. Sebenarnya yang butuh alif adalah ya hadzal rajul. Hadzal rajul. Nah, kira-kira ini apakah ini kalimat juga ini statusnya sebagai apa di sini? Ini hadza ini sebagai ini jumlah ismiyah juga atau gimana? Bukan.
Oke, sekarang pertanyaan saya berikutnya, ini ma'rifah, hadza ini ma'rifah atau nakirah? Haza. Yes. Hazanya? Iya, hadzanya, apakah ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Yes, ma'rifah. Kita sudah pelajari bahwa ma'rifah, bahwa semua isim isyarah itu adalah ma'rifah atau ma'rifah dikenal. Ma'rifah adalah dikenal, kenapa? Karena yang ditunjuk itu adalah sesuatu yang sudah kita pahami bersama siapa antara pembicara. Sedangkan yang ar-rajulu ini dia ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah juga. Betul sekali. Nah, tadi di sini ada nah sedangkan kasus yang di sini ini ma'rifah atau nakirah? Hadza. Yang di Ma'rifah. ya ma'rifah juga ya, ma'rifah. Ma'rifah. Sedang di sini apakah dia rajulun ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Nakirah. Betul sekali. Nah, dengan melihat dua ini apakah mereka memiliki pola yang sama? Ma'rifah nakirah, sedangkan inilah ma'rifah. Apakah ini memiliki pola yang sama? Enggak. Enggak. Berarti saya tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah jumlah ini adalah apa sih namanya? Jumlah ismiyah karena khobarnya enggak ada. Benar enggak? Iya. Iya, khobarnya enggak ada. Lalu apakah ini ar-rajulu? Nah, ini yang disebut dengan badal. Badal. Apa itu badal? Saya nggak tahu ya dalam bahasa Indonesia seperti apa, tapi namanya substitusi. Nah, jadi dia sama, jadi statusnya itu sama plek haza ini dengan rojul ini artinya substitusi, sama artinya secara kasus, secara case itu, secara dia sama-sama ma'rifah seperti itu. Dan ketika rojulunya nanti ini enggak ada, maka tetap tercipta sebuah kalimat yang benar. Dan ketika nanti tambahan yang di sini apa sih namanya? Ketika misalnya rojulunya saya hapus dan ada tambahan di sini, tetap tercipta kalimat yang benar. Ketika hazanya saya hapus, tetap tercipta yang benar, kalimat yang benar. Jadi mereka itu kenapa? Karena mereka memiliki pola yang sama dan mereka tersubstitusi ya, sebagai boleh dikata bisa mengganti gitu. Nah, contoh hazar rojuli. Jadi kalau ini dikatakan, kalau ini bisa kita artikan this is man. This is a man. Tapi kalau kita terjemahkan kalimat yang berikutnya, kita akan terjemahkan kayak gini, this man, bla bla bla. Maka kita masih butuh tambahan untuk memperjelas, untuk membuat kalimat pertama ini menjadi kalimat yang punya makna. Karena kalau kalimat pertama, this is a man, ini seorang laki-laki, ini sudah jelas maknanya. Oh, sudah tidak membutuhkan penjelasan apa-apa ketika saya mengatakan ini adalah seorang laki-laki atau this is a man. Tapi ketika saya mengatakan kayak gini, this man, laki-laki ini masih gantung kan, laki-laki ini kenapa gitu. Jadi oleh karena itu ini masih membutuhkan tambahan. Misalnya hadzar rajulu apa misalnya fil baiti. Oke. Fil baiti. Hadzal rajuli fil baiti. Nah, fil baiti inilah yang berfungsi tadi sebagai khobar ya, sebagai khobar. Khobar namanya khobar sibhul jumlah. Oke. Jadi dilihat baik-baik polanya. Ups. Jadi ini adalah mubtada'nya, sedangkan ini adalah khobarnya, adapun ar-rajulu adalah badalnya. Badalnya seperti itu. Dapat poinnya? Ya. Oke. Nah, contoh apa lagi ya? Sebentar, mana ya tadi catatan saya yang harus saya. Nah, ini konsep pertama, Nji. Konsep pertama di buku ini yang harus kita pahami. Apa itu badal?
Nah, ini seperti ini badal itu muncul di apa sih namanya di isim kedua. Ini adalah isim ini adalah hara, setelah itu ini yang tengah-tengah ini yang disebut dengan badal. Dan alif lam ya, alif lam pertama. Oke. Kemudian konsep kedua yang ingin penulis sampaikan, ada 3 konsep sebenarnya, cuma nanti di konsep ketiga nanti. Konsep kedua itu tentang mana ya? Tadi di buku ada kata amamah. Amamah, amamah terpahami maknanya apa? Di depan. Iya, di depan, in front of. Kemudian ada namanya kholfa tadi kalau nggak salah, kholfa ya. Ya. Kholfa. Amamat dan kholfa itu adalah anonim dari amamah. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggris namanya adverb. Adverb apa ya kalau dalam bahasa Indonesia? Adverb. Keterangan ya? Oh ya, ya, amama. Kalau nggak salah di pelajaran lesson 5 itu juga dulu kita pelajari tahta ya. Ya. Tahta. Nah, jadi ini disebut semua adverb. Ini semua disebut dengan adverb. Kalau dalam bahasa Arab itu dikenal dengan sorfun. Sorfun. Nah, sorfun. Nah, sorfun ini ada dua. Sorfu. Makanin. Dan yang kedua adalah sorfu zamanin. Nah, ini tadi saya katakan sorfu. Ini saya tadi di sini saya katakan sorfun. Nah, di sini saya katakan sorfu makanin dan sorfu samanin. Kira-kira masih diingat kenapa saya di sini kehilangan un? Konsep apa yang ada di sini? Mudhaf ilaih. Betul sekali. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Oh, mudhaf ilaih. Nah, sorfun makanin adalah adverb place ya. Makan, place. Sedangkan zaman kira-kira ini bahasa Indonesia. Zaman kira-kira apa? Waktu. Ya, time. Adverb tentang time. Sedangkan yang tadi kita pelajari apa ini? Ama kholfa tahta itu masuk ke ini ya, place. Nah, kenapa kita singgung ini? Konsekuensi most of the adverb saya katakan most of karena ada juga yang exception ya, most of. Ya. Sebagian besar dari adverb itu konsekuensinya setelah adverb itu maka kata berikutnya itu berharokat kasroh. Berharokat kasroh. Kalau kita lihat tadi di mana ya di buku, sebentar kita lihat amal saya cari mana ya tadi kan. Amamal masjidi tadi dikatakan amamal masjidi masjidi amamal masjidi. Oke, amamal masjidi. Jadi yes, no, we don't. You can do it ya. Amamal masjidi. Kata berikutnya tadi di buku itu ada mana lagi ya? Kholfa. Kholfal madrasati. Kholfal madrasati.
Holfal madrasati. Jadi dia dihukum, dia membuat semua kata, enggak semua, maaf, most of, hampir semua kata, semua kata setelah adverb ini membuat nanti harokatnya menjadi kasroh. Namun saya katakan most of, tidak semua, ada juga yang tidak membuat apa sih namanya, ada juga adverb yang tidak membuat di belakangnya itu menjadi majrur ya, majrur, tapi umumnya demikian. Oke? Sampai di sini konsep kedua ini dipahami? Ya, insya Allah. Oke, jadi ada dua. Insya Allah malam ini kita belajar dua konsep ya. Ini konsep pertama ini tentang sorfun ini, dan konsep kedua tentang ini, tentang adverb. Dan ingat, dan ini yang harus benar-benar ini most of impact-nya noun setelahnya itu menjadi kasroh. Namun namanya juga most of, berarti ada ya exception-nya. Kalau nggak salah ya seperti itu. Adapun sebenarnya di buku itu, sebentar, apa share screen saya nampak? Enggak, Masih whiteboard. masih whiteboard. Oke. Nah, adapun konsep ini insya Allah kita pelajari. Ini tadi dibaca, tadi apa, gimana tadi bacanya ini, min? Yang mana? Yang ini yang terakhir, yang ini. Min Amrika. Min Amrika. Kita sudah tahu bersama bahwa min ini adalah huruf jar. Tapi kok bukan Amrika. Nah, ini nanti kita pelajari ya. Insya Allah mungkin pekan depan ya akan saya berikan konsep, akan kita pelajari bersama konsep ini. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mungkin, atau ada yang ingin diperjelas? Ada. Atau tidak? Insya Allah semuanya jelas, Nji? Jadi Iya, ada dua. Jadi ada dua konsep, sorfun dan apa sih tadi, badal. Sorfun dan badal. Nah, oke. Sekarang kita coba melihat sebentar. Oke, sekarang kita coba melihat, mencoba menjawab pertanyaan latihan nomor 1. Nah, tapi sebelum kita jawab, kita baca dulu, Nji. Kita latihan membaca sembari dijawab nomor 1. Siapa Man ini? hazar rojulu wa man zalika rojulu. Excellent. Man hadzal rojulu wa man zalika rojulu. Kira-kira jawabannya gimana? Berdasarkan teks? Hazar rojulu tajirun wa zalika rojulu tabibun. Excellent. Hadzal rojulu tajirun wa zalika rojulu. Ini ya nomor 1. Kemudian nomor 2. Masmud tajiru. Masmud tajiru atau tajiri? Oh, Masmud tajiri, mudhaf ilaih. Iya, betul. Di Tadi sini saya belum ismu tajiri. Oke. Ya, Masmud tajiri. Ismuhu Muhammad. Mahmud. This one is Mahmud. Oh ya, Mahmud. Mahmudun. Tulisannya Mahmudun ya. Tadi sudah kita pelajari. Nah, di sini oke. Jadi Mahmud. Jadi boleh boleh dijawab ismut tajiri Mahmudun atau Mahmud langsung, tidak apa-apa. Monggo. Nomor 3. Masmud tabibi. Oke, Masmud tabibi. Lagi-lagi ini adalah konsep mudhaf ilaih. Nah, jawabannya
Tobib. Ismut tabibi Sa'idun. Iya, ismut tobib bisa. What's going on? Sa'idun, this one. Jadi nomor 2 dan 3 di sini. Dan 3. Oke, nomor 4. Man aina sayyarotut tabibi. Sayyaratut tabibi. Oke. Man atau min? Oh, min Nah, aina. Man nah kan ini gimana? agak ya sedikit membingungkan yang man and min. Man, apakah man atau apakah min? Salah satu cara untuk mengetahui apakah man atau min ya kita lihat konteksnya apa kira-kira di sana. Jadi kita bisa ngeguess ini aina sayyaratu kira-kira apakah man atau min. Aina sayyaratu tabibi. Min. Berarti di sini min ya, min. Min. Dari apalagi dari teksnya. Jawabannya kira-kira gimana? Min. Min Tabib. mana sayyarot ya? Sayyaratu Oh, tabib. hazihi sayyaroti li tabibi watillah. Tunggu bentar Bu, saya cari Ya, pelan-pelan aja. katanya Pelan-pelan dulu. aja. Sambil saya Liman sembari hazihi sayyaroti ini, watillah. saya sembari hapus. Ini banyak sekali Di mana coret-coretannya. min aina sayyaroti tabibi, di mana mobilnya si tabib. Hazihi sayyaroti. Oh, bener gak sih ini min yabani? Betul sekali. Hazihi sayyaroti minal yabani. Minal yaban. Minal yabani. Minal yabani. Oke. Minal this one ya. Kemudian nomor 5. Min aina sayyaratu tajiri. Ini ini panjang. Kenapa? Karena setelah ta ada alif. Ada alif ismin that we have to read longer to haroka. Tajiri sayyaratu tajiri. Konsep mudhof ilaih. Oke, min aina sayyaratu tajiri. Nah, dari mana mobilnya si tajir ini, yang pedagang ini? Jawabannya? Min Amerika. Oke, min Amerika. Jadi kita bisa tadi ini kita bisa jawabnya hiya sebagai kata ganti ya. Hiya min Yaban, atau juga bisa dijawab lengkap hara sayyaratu minal Yaban, atau hiya bisa saja sama-sama maknanya. Begitupun dengan ini bisa kita jawab hiya minal Amerika. Oke, sedikit tidak apa-apa, saya berikan saja ini penjelasannya sedikit. Min Amerika ini akhirannya apa? Alif. Segala Alif, sesuatu yang akhirannya alif itu, meskipun alif seperti ini, meskipun di sinilah huruf jar, maka tidak boleh dikasih menjadi min amrikai seperti itu. Enggak bisa ya, enggak bisa. Ini salah satu kaidah. Min Amerika dan apa-apa segalanya yang terkait dengan yang endingnya itu alif, maka udah seperti itu. Dia tidak dia tetap seperti itu, tetapi sebenarnya dia bukan mabni. Nanti ada saatnya kita pelajari dia sebenarnya berubah, tetapi dia ada istilahnya nanti, ada yang namanya perubahan yang zahir, perubahan yang jelas terlihat. Allahu lillahi, itu kan terlihat oleh mata ya, tetapi ada perubahan yang tidak zahir, yang tidak bisa terlihat, dia sembunyi. Nah, ini Amerika ini masuk ke dalam perubahan yang tidak sembunyi. Jadi dia bukan mabni, dia bukan sesuatu yang keras kepala, kata yang keras kepala yang kita bahaskan. Dia kata yang berubah sebenarnya, cuma perubahannya itu tersembunyi. Oke, Bong. Tetapi itu tadi kaidahnya ya, salah satu kaidahnya ketika dia berakhiran seperti ini, maka nggak boleh tetap tetap kalau alif seperti itu maka udah tetap alif kayak gitu. Oke, Bong. Mana ya berikutnya? Oke, berikutnya nomor 6. Aina baitut tajiri. Di mana rumahnya pedagang?
Ya, rumahnya rumahnya si pedagang di mana? Di mana ya? Ntar dulu Bu, saya baca dulu. Oh, Baitut Tajiri Amamal Masjidi. Iya, Baitut Tajiri Amamal Masjidi. Tadi tadi dapat nggak Mbak penjelasannya kenapa masjidi di sini? Ada itu ya, ada amama ya Iya, adverb di salah depan. satu amama dan kholfa salah satu impact dari ini, membuat noun setelahnya itu menjadi majrur. Dia berakting seolah-olah sebagai mudhaf ilaih sebenarnya. Oke, dia ya similar dengan mudhaf ilaih seperti itu. Oke. Dan tetapi ini tapi ini ingat ya, amama dan kholfa itu dia tidak, kita tidak mengatakan kholfu amamu, tidak seperti itu ya. Ini pengecualian exception yang kemarin saya katakan, bahwa dia bisa berubah mudhafnya itu bisa berubah, apa sih namanya, nggak harus selalu ini marfu seperti ini ya, tetapi ada saatnya, ada nanti kata-kata yang tetap gitu loh, jadi tetap berharokat fathah seperti ini ya. Case ini yang kemudian terjadi di adverb. Jadi amama kholfa, amamal masjidi, kholfal madrasati, meskipun berfungsi terlihat sebagai mudhaf ilaih, tapi adverb itu tidak harus marfu mansub seperti ini ya. Ya seperti itulah dia. Ini exceptionnya. Kemudian nomor terakhir, Aina baitut tabibi. aina baitut tabibi. Baitut tabibi ada di Baitut mana? tabibi khalfal madrasati. Excellent. Baitut tabibi khalfal madrasati. Masya Khalfal Allah. madrasati. Iya. Masya Allah, sudah ini ya, sudah yang ini Ibu apa sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Apa sih? Ada sedikit-sedikit. Iya, ini pantesan pada tadi saya lihat pada saat membaca, meskipun harokatnya sedikit banyak yang hilang-hilang ya, tetapi tidak ada yang salah dalam hal membacanya. Oke, pernah mempelajari kitab ini sebelumnya, Bu? Udah lama dulu, tapi masih di awal gini. Iya. Ini malah yang kedua baru ngerti gitu loh. Baru nempel. Oh iya. Iya, dulu juga saya pernah belajar kitab ini, kadarullah nggak dijelaskan seperti ini. Cuma baca aja yang nggak dijelaskan konsep nahwunya. Padahal sebenarnya itu dulu awal-awal ya. Padahal sebenarnya setelah saya amati dengan baik, dan saya juga belajar tapi dari ustadz lainnya. Ustadznya itu di UK. Masya Allah, saya justru mendapatkan penjelasan nahwunya dari beliau gitu. Masya Allah sekali penjelasan beliau. Masya Allah. Kalau kemarin tuh di Indonesia tuh pada saat belum mempelajari kitab ini, saya nggak mendapat penjelasan sedetail ini. Oke, Bang. Kita coba ikro waktunya kalau bisa di rumah di latihan, dan ikronya kita ikro bareng-bareng di sini, dan sembari kita identifikasi. Oke, semoga bisa ya. Semoga ini bisa selesai sampai selesaiin semua yang ikronya ini. Bentar. Monggo, siapa yang mau ini? Kita gedein dikit biar kita bisa identifikasi nulis-nulis. Oke, sembari diterjemahkan biar enak. Hazal waladu Khalidin. Khalidin Gimana? atau Bentar deh, hazal waladu Khalid. Ini anaknya Khalid. Dan itu anaknya Muhammad. Hazal waladu Khalidun. Yes. Wazalikal waladu Muhammadun. Iya, excellent. Jadi saya hazal waladu Khalidun wazalika
Wadzalikal waladu Muhammadun. Nah, ini statusnya sebagai apa? Oh, mubtada. Mubtada. Kemudian khobarnya yang mana? Walad. Tadi kita sudah jelaskan ini. Walad. Oh ya, Khalidnya si khobar. Waladnya si Khobar. badal ya. Al-waladnya ini sebagai Badal. badal. Ini saya singkat seperti ini ya. Ada alif namanya. Oke. Iya, betul sekali. Jadi ini ma'rifah, ini juga ma'rifah sama. Jadi secara status atau meskipun Ya. penulisan berbeda, dia sama. Kenapa? Karena namanya juga substitusi. Sesuatu yang substitusi itu memiliki kesamaan. Kesamaannya apa? Sama-sama ma'rifah. Jadi saya bisa mengatakan hadza Khalidun. Saya juga bisa mengatakan, ketika saya mengatakan hadza walidun, Khalidun, apakah kalimatnya apakah itu disebut kalimat dalam bahasa Arab? Iya. Ya, ketika saya hapus waladunnya ini, hadza Khalidun. Apakah itu kalimat dalam bahasa Arab? Saya ulang. Iya. Betul sekali. Ya, Hadza karena sudah ada mubtada, ada khobarnya. Nah, sedangkan ketika ini ada, dan tapi ketika saya hapus ketika saya hapus si hadza al-waladu Khalidun, apakah ini juga sebagai kalimat? Iya. Betul sekali. Yang jadi yang kemudian al-waladu ini menjadi mubtada, yang awalnya sebagai badal menjadi mubtada untuk kalimat ini. Kenapa? Karena posisi hadza dan walid itu sama plek, namanya substitusi ya, sama plek gitu. Jadi, kemudian wadzalikal waladu Muhammadun. Kemudian yang di sini dan di sini wadzalika ini sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Dan ini al-waladu badal, and then khobarnya. Betul sekali. Badal mubtada. Oke, Bu. Berikutnya nomor 2. Secara makna tidak ada, insya Allah ini ya bisa ya. Insya Allah Ya. bisa. This boy, this boy is a Khalid, and then that boy is Muhammad. Then number 2. Kita coba lihat. Hazar rajulu mudarrisun. Wadzalika rajulu muhandisun. Oke, betul sekali. Tidak ada yang salah. Ini statusnya sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Kemudian ini? Badal. Badal. Dan ini? Sun. Khobar. Oke, khobar. Kira-kira ini maknanya ini? Hadzal rajulu mudarrisu. Oh, ini yang tadi saya terjemahkan. Is a teacher. Okay. And then this one ini tadi ini apa? Anunya? Ini sebagai apa wadzalika? Wadzalika dia sebagai apa? Mubtada. Yes, mubtada. And then ar-rajulu badal. Then this one? Khobar. Khobar muhandisun rajulu. Oke, hati-hati. Ar-rajulu muhandisun. Hati-hati, bukan ar-rajulun muhandisun atau ar-rajuli muhandisun, tidak seperti itu. Oke, kemudian ini artinya apa? Jadinya this man is a teacher. This man is a teacher and that man is muhandis. Apa artinya muhandis? Engineer. Is an engineer. Excellent. Okay, kemudian what's happened, my son?
Kemudian nomor 3. Hadzal kitabu jadidun. Yes, Wa hadzal dzalikal kitabu qadimun. Qadimun. Wahadzal kitabu qadimun. Dulu yang kita pelajari itu Alkitabu jadidun. Benar nggak? Ya, jadi kalau masih ada yang agak bingung-bingung tentang konsep badal ini, ingat dulu yang pernah kita pelajari Alkitabu jadidun, yang sebagai mubtada'nya dulu siapa? Alkitabu, sedangkan yang sebagai khobarnya adalah jadidun. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah hadzal kitabu jadidun. Nah, jadi ada tambahan. Jadi awalnya dulu Alkitabu jadidun, dan dulu cuma Alkitabu jadidun ini sebagai mubtada. Akibat ada hadza di sini, ini berubah status menjadi badal. Karena nggak mungkin ada dua mubtada di dalam satu sentence. Ini sebagai badal yang memiliki kekuatan atau posisi yang sama aja sih sebenarnya dengan yang badal dari hadza. Badal dari hadza sama aja sebenarnya. Hanya penjelas dari hadza itu. Oke, kemudian kemudian yang ini apa ini sebagai apa? Wazalika Mubtada. And then alkitabu sebagai apa? Badal. And then qadimun. Anas. Khobar. Excellent. Nomor 4. Hadhihi sayyaratu li'aliyin. Li'aliyin, excellent. Wa tilka li Khalidin. Li Khalidin, excellent. Nah, pertanyaan pertama, kenapa menggunakan hadhihi di sini? Mengarah ke muannas sayyaratu. Ya, karena setelahnya itu karena yang ditunjuk itu sayyaratu yang tidak lain adalah muannas. Kemudian ini mubtada'nya yang mana di sini nomor 4? Mubtadanya hazihi. Oke. Kemudian badalnya yang mana? Sayyaratu. As-sayyaratu badal. Sedangkan ini adalah Khobar. Nah, ya betul sekali. Khobar sibhu jumlah. Kenapa? Karena yang ada juga segala sesuatu yang khobar itu melibatkan huruf jar. Nah, itu dikatakan khobar sibhatul jumlah. Oke, watilka. Ini watilka Khalidin. Dan yang di sana yang dimaksud adalah sayyaratu juga ya, Khalidin, punyanya si Khalid. Oke, nomor 5. Hadzal babu maftuhun. Wa dzalikal babu mughlaqun. Oke, mughlaqun bu. Oke. Dulu kita belajar al-babu maftuhun. Nah, sekarang al-babu maftuhun, al-babunya dulu adalah kita pelajari adalah mubtada. Sekarang karena ada hadza, jadi al-babunya menjadi badal ya. Badal. Sedangkan badalnya si hadza, sedangkan ini yang menjadi mubtada. Kemudian maftuhun sebagai apa? Khobar. Excellent. Wadzalikal babu mughlaqun, dan pintu and then in that door is open. Tutup. Close. Oke. Dan sama ya. Ini adalah mubtada'nya, ini adalah badalnya, dan ini adalah khobarnya. Dan nomor 6. Liman hadhihi sa'ati. Salah. Liman hadhihi sa'atu. Hiya li Abbasin. Hiya li Abbasin, betul sekali. Oke, tadi ini sempat tergelincir saati. Salah katanya. Saatu. Kenapa saatu? Badal. Oke. Nah, selain itu ya, ya seperti itu karena dia adalah badal. Sedangkan
Sedangkan yang ini adalah mubtada'nya. Hazi. Kemudian yang di sini ini sebagai apa? Hiya. Iya, mubtada. Oke. Kemudian yang ini sebagai apa? Khobar. Khobar Sifatul apa? jumlah. Khobar Sifatul sibhu jumlah. jumlah li. Oke. Li Abbasin. Oke, nomor 7. Ahadzal baitu lil tobibi Litto. tobibi. Litobibi. Hadzal baitu litobibi. Does this house belong to the teacher? Belong to the doctor? Ini adalah kalimatannya. Is this does this Apa ini house? Nah, ya, does dokter? this Tobib apakah punyanya si Tobib? Kemudian Ya. dijawab ini yang badalnya di sini yang mana ini? Badalnya dulu nih yang mana? Al-baiti. Al-baitu atau al-baitu? Oh, al-baitu. Al-baitu. Oh, al-baitu. Oh ya, Robbi. Al-baitu Kemudian, badal. yes. Kemudian, sama ini sebenarnya ini adalah mubtada. Kemudian ini adalah badalnya. Litobibi adalah khobar sibhu jumlahnya. Litobibi. Kemudian, huwa lil mudarrisi. Yang mana mubtada di sini? Ini adalah mubtada. Kemudian ini apa? Khobar. Lil mudar, ya, khobar sibhu jumlah. Oke. Kemudian nomor 7. Nomor 8. Nomor 8 ya. Yes. Ahazihi darajatu li abil muazzini. Naam. Oke. Nomor 8. Nomor 8 ya. Hadhihi darajatu libenil muazzini. Kenapa libeni? Karena ada itu karena ada linya itu muazzini. Kemudian pertanyaan dijawab na'am. Nah, di sini yang badalnya yang mana ini? Nomor 8. Darajatu. Ya, betul sekali. Darajatu. Kemudian nomor 9. Man hadzal waladu? Nomor 9. Man hadzal waladu? Oke, betul. Kemudian dijawab huwa tolibun minal Iraqi. Tengah-tengah. Wait, sebentar. Oke. Sebentar. Yes. Huwa apa gimana tadi jawabannya? Huwa tolibun minal Iraqi. Tolibun ya. Tolibun or tolibu. Tapi itu nggak ada alif lam ya. Masih berlaku nggak untuk pakai tanwin atau tidak? Iya, masih. Iya. Huwa tolibun atau tolibu? Tolibun mungkin. Ya, tolibun betul sekali. Huwa tolibun. Tidak ada alif lam. Minal Iraqi. Minal Iraqi. My son. Jadi sebentar. Badal dulu yang kita cari. Badalnya di sini yang mana nih? Al-waladu. Nah, sekarang ini agak sedikit mungkin. Nah, ini adalah huwa huwa itu adalah mubtada'nya ya. Kemudian tolibun adalah khobarnya. Sorry, bukan. Anas, bukan. Nih, yang ini sorry ini. Yang ini khobarnya. Minal Iraqi. Hey. Minal Iraqi. Yang ini adalah khobar sibhu jumlahnya. Agak membingungkan? Kalau tolibunnya badal. Bukan, dia juga bukan badal.
Jadi apa? Keterangan lain apa? Atau Iya, minal ini nanti. Nah, ini nanti. isim zaman ya? Nah, ini ini nanti kita ini ada saatnya nanti kita ini. Tapi yang ini yang khobarnya minal iraqi. Oke? Nah, namanya Lupa. khobar sibuk jumlah. Oke. Oke. Oke, nomor 11. 10 kali itu Salah salah. Oh ya 10 kayaknya ada salah tulis. Azalikal baitu jadidun la huwa qadimun jiddan. Huwa qadimun jiddan. Huwa qadimun jiddan ini sudah kita bahas ya, keterangan ya apa ya? Ya. Jiddan banget gitu loh. Kemudian Sangat. kita cuma cari dulu badalnya yang mana di sini nomor 10. Nomor 10 ini cuk. Baitu. Al-baitu. Al-baitu. Oke. Kemudian nomor 11. Nomor 11-nya yang ini tuh fotonya ya. Baca yang 11, Bu. Iya. Hadhi sayyaratu minal yabani wa tilka min Swisar. Oh, Swisar. Suwiro. Swiss ya. Yes. Swiss. Swisaro. Agak beda ya. Oh ya, Swisaro. Nah, Switzerland. Iya, Switzerland. Nah, ini adalah mubtada, and then ini adalah Badal. Dan this one minal yaban adalah khobar sibuk jumlah. Oke, Bung. Kemudian watilka adalah mubtada. Mina Swi oh beda ya di buku saya adalah Insya Allah sebentar saya nomor 10 nomor 11 Switzerland terus cari di kamus. Cara bacanya gimana sih? Sebentar saya lihat. Oh, ada perbedaan dengan di buku saya dengan di sini. Nomor 11. Di sini di buku saya min Amerika, di file ini cetakan baru. Iya, di sini min suwiro, minal suwiro. Oke, kayaknya ini Switzerland. Nanti kita cari apa ini? Kayaknya Switzerland kalau kemungkinan sih. Kemudian ini adalah khobar sibuk jumlah. Nomor terakhir, nomor 12. Hazas sikinu minal sebentar min Almania watilka mil aqatu min inkaltaro. Iya, inkaltaro. Jadi ini masih diingat ini apa ini artinya? Sebentar, ini adalah mubtada'nya ya. Kemudian ini adalah badalnya. Kemudian minal apa ini? Aduh, susah banget saya. Almania, Jerman ya. Ini adalah khobar sibuk jumlah dan watilka adalah mubtada'nya. Kemudian milaqatu adalah badalnya, sedangkan minal inkaltara ini apa kalau nggak salah England ya, Iya, Inggris. England. Nah, ini adalah khobar sibuk jumlahnya. Nah, seperti itu. Sebentar, udah oke. Insya Allah kita akan lanjutkan ini pekan depan ya. Apa ini? Insya Allah. Ini insya Allah lebih mudah ini. Nah, jadi ada dua konsep ya yang tadi kita pelajari. Yaitu yang pertama badal yang tidak lain adalah
substitusi yang artinya adalah substitusi dari si mubtada gitu. Kemudian yang kedua adalah kata keterangan yang keterangan zaman dan keterangan tempat. Sedangkan yang sudah kita dari lesson sebelumnya sampai hari ini yang kita pelajari baru keterangan tempat. Yang dampak dari keterangan tempat itu noun atau tempat yang akan disebutkan itu wajib atau most of dari sebagian besar keterangan tempat ini mengakibatkan tempat yang disebutkannya itu menjadi majrur sebagaimana dari mudhof ilaih. Meskipun demikian ada juga yang tidak menyebabkan tempat yang ditunjuk itu menjadi majrur, nanti ada pengecualian. Sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Dua konsep. Insya Allah tomorrow pekan depan 1, 2, 3 kita bisa lah. Oke. Insya Allah semoga pekan depan latihan-latihannya bisa kita selesaikan. Tapi main point dari lesson 8 ini adalah badal sebenarnya. Badal itu macam-macam. Ada substitusi yang tadi yang kita pelajari ini adalah substitusi sepenuhnya. Tetapi itu kalau nggak salah badal itu ada 4 macam ya. Ada nanti tapi yang di sini kita pelajari yang ini aja substitusi sepenuhnya. Ketika ini misalnya dicabut badalnya, ya maknanya tidak berubah. Atau ketika mubtadanya dicabut, si badal bisa menggantikan si mubtada. Artinya mereka tuh sepenuhnya gitu loh, sepenuhnya sama. Tetapi nanti ada yang namanya badal-badal yang tidak bisa seperti itu. Ada yang karena makna dan sebagainya. Itu bukan di sini tempatnya konsep itu dipelajari. Sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Atau mungkin ada komplain waktu atau gimana? Apakah waktu ini harus tetap kita berjalan dengan waktu seperti ini? Aku sih enggak itu. Ya, jadi Cuma itu kalau aja konsep yang nomor 9 ya. Kan belajar ini kan konsep badal, tapi ketika pas nomor 9 itu, nah itu agak bingung juga gitu kan. Yang tadi tolib itu ya Bu ya? Iya, yang huwa tolibun gitu kan. Bisa nanti dicari bersama. ya, nanti tidurnya. Stop Nas. Nomor berapa tadi? Nomor 9 ya? 9. Tolibu. Kalau huwa tolibun aja kan itu kan udah bukan tolibun, huwa tolibu. Atau salah cetak? Huwa tolibu nomor 9 mana? Huwa tolibu. Mana sih chat? Yes, dong. Harusnya tolibu ya, bukan tolibun. Bukan, huwa tolibu. Huwa tolibu minal minas sini, minas sini. Huwa tolibu minas sini. Kayak huwa tolibu ada alif lamnya kayak gini. Ada huwa tolibu kayak gini. Huwa tolibu. Huwa tolibu minas sini. Mana sih? Huwa tolibu minal Iraq. Huwa tolibu minal Iraq. Ada yang ada beberapa perbedaan ternyata bukunya. Saya baru sadari ini. Ada yang punya buku nggak di sana? Buang selain dari file ini. Dari file itu buku. Ini dapatnya buku baru. Huwa tolibu di situ ya huwa tolibu minas huwa tolibu. Jadi huwa di sini ini adalah si badal. Saya baru memperhatikan ini ada Tapi dia memang nggak ada alif lamnya. Apa salah cetak? Iya, di situ huwa ada alif lamnya. Huwa tolibu. Huwa tolibu. Iya. Harusnya kalau langsung ada tanwinnya ada alif lamnya ya. Pakai apa? Syamsiah atau Komariah gitu, saya lupa. Kalau yang huwa tolibu yang ada Anas yang Syamsiah ya Bu. Syamsiah. Oke, berarti itu salah cetak aja gitu, harusnya ada. Iya, huwa tolibu minal Iraqi. Ya. Oke.
Oke. Yes. Wattolibu minas. Di sana minal iroqi, di sini minas sin. Oke, tidak apa-apa. Tapi di bukunya Bu Nur yang minasin itu ada alif lam ya tolibunya. Iya. Iya, di sini ada, di sini foto. Oh iya, Iya. berarti salah cetak kalau gitu. Iya. Ini. Cetet. Betul. Yes. Oke, nanti apa lagi ya ini? Nomor 3. Apa kita pun hati. Oh, kalau nomor 3 ini kita diminta untuk hadza kitabun ini kalimat komplit ya, mubtada dan khobar, sedangkan hadzal kitabu Muhammadin adalah konsep badal, ini adalah mubtadanya dan ini adalah badalnya dan ini adalah khobarnya. Nah, sedangkan ini adalah mubtada dan ini adalah khobarnya. Nah, ini yang akan kita aplikasikan di latihan ini. Monggo nanti di rumah dicoba biar pekan depan bisa langsung kita bisa efisienkan waktu gitu pekan depan. Insya Allah, karena ini ada berapa page lagi nih? Oh, masih 1, masih ada 3 page. Nah, tapi cuma latihan-latihan. Ini insya Allah lo cepat ini. Nomor 3 insya Allah cepat. Oke. Sekian. Jika tidak ada yang ingin ditambahkan, sekian dari saya. Insya Allah semoga Allah pertemukan kembali kita di meeting berikutnya. Ini kita sudah sampai di lesson berapa ini? Lesson 8. Sebentar lagi akan memasuki lesson 9 dari 23 lesson. Jadi kita belum sampai separuhnya ya. Tapi alhamdulillah, masya Allah, saya lihat pada saat membaca boleh dikata kesalahan membacanya sudah hampir tidak ada, dan yang saya suka adalah aware-nya. Oh ada yang salah, harusnya dibaca segini ya. Itu arti ada sesuatu yang tertinggal, ada konsep yang sudah tertanam gitu. Ketika misalnya menyadari bahwa saya membaca seperti ini keliru dan harus saya perbaiki seperti ini. Nah, ini yang kita harapkan. Kita tidak mengharapkan sepenuhnya 100% benar. Yang namanya juga belajar dari tidak tahu menjadi tahu ya. Dan yang namanya belajar pasti pernah terjatuh dalam kesalahan ya. Itu adalah proses belajar. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada yang ada yang ingin disampaikan. Saya mohon ketika misalnya ini istilahnya, jangan lupa untuk absen karena terkadang saya tidak mengamati siapa yang hadir gitu di absennya di partisipan. Jadi saya nanti biasanya langsung melihat yang hadir siapa gitu. Apalagi kalau kayak gini ada yang namanya beda-beda gitu dari absen, saya agak sering bingung gitu. Oke, sekian dari saya. Jazakumullahu khairan atas kedatangan Antuna. Semoga Allah mudahkan kita dan pertemukan kita di meeting berikutnya. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair Bu Nur. Wa jazakumullahu khairan.